Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini setelah Jumatan saya jumpa dengan santri kebanggaan saya ini. Nah, alhamdulillah di Minhajul Thulab Krikilan, Glenmore, Banyuwangi, Indonesia. Kenapa saya sebut santri kebanggaan? Karena hari ini ananda santri kita ini sedang menyelesaikan pendidikan di mana, Mas? Universitas PT IKI Jakarta. Universitas PT IKI Jakarta. PT IKI yang di Tangerang itu. Nggih. Oh, masya Perguruan Allah. Tinggi Ilmu Al-Qur'an. Yo, masya Allah. Dari PT IKI S2 ya? Nggih. S2 ya. Oh ya, namanya siapa, Mas? Ahmad Fikri. Fikri. Kok ada Lukoninya ini? Nggih, di belakang Ahmad Fikri Lukoni. Nah, saya mau tanya, ini gimana dulu ada nama Lukoni di belakangnya? Nggih, Pak. Dulu ceritanya kakek saya itu pernah nyantri di Minhajul Thulab Brasan. Ya, betul. Nggih. Dan kemudian kebetulan juga diajar sama Mbah Yai Lukoni. Alhamdulillah. Terinspirasi dari kiainya itu, maka kemudian menamakan saya dengan nama belakang Lukoni. Masya Allah, makanya saya menjadi penasaran kenapa ada nama Lukoni di belakangnya, itu nama kakak saya kan begitu. Masya Allah, jadi karena beliau jadi santrinya Mbah Lukoni ketika itu punya anak. Nah, makanya diberikan nama Lukoni di belakang nama Fikri ya. Masya Allah. Ternyata betul harapan orang tuanya seperti Lukoni biar alim kan begitu ya. Masya Allah, dan terkabul. Nah, sebelum di PT IKI ini di mana, Mas? Dulunya di UIN Malang, Mbak. UIN Malang Maulana itu ya? Nggih, UIN Maulana Malik Ibrahim. Malik Ibrahim ngambil apa itu? Di situ mengambil pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Oke, sebelum di UIN Maulana Malik Ibrahim di mana pendidikannya? Di Minhajul Thulab Krikilan Glenmore. Oh ya, alhamdulillah di SMA ya? Nggih, Wah, Mas Fikri Lukoni ini adalah alumni Minhajul Thulab Krikilan, di mana di Minhajul Thulab Krikilan itu menyelenggarakan pendidikan negeri. Hari mulai SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, dan Mas Fikri ini adalah alumni daripada SMA negeri Glenmore, sekaligus mondok gitu ya. Iya, Pak. Nah, bagaimana kesan-kesannya di pondok itu kok bisa mondok sambil sekolah itu atau gimana? Dulu itu memang bapak saya yang kemudian menyarankan dan juga mewajibkan, kalau saya bilang, mewajibkan saya, kamu kalau sekolah nantinya nggak boleh hanya sekolah, kamu harus mondok. Kalau misalnya nggak mondok, kamu nggak usah sekolah, ikut bapak kerja. Masya Allah. Jadi beliau ini diberikan pesan, nasihat oleh orang tuanya, kalau cuma sekolah aja, wes megawe golek duit gitu ya. Weh, luar biasa. Dan kemudian mondok selama 3 tahun, masuk di UIN. Nah, setelah di UIN kok bisa tiba-tiba mengajar di sini, gimana ceritanya ini? Ya, alhamdulillah setelah di UIN itu, saya sebelum lulus itu, Pak, sebelum lulus sudah mendapatkan tempat mengajar di SMK Negeri 7 Malang. Jadi selama kuliah Ya. sudah belajar ngajar? Ya, betul, Pak. Belajar ngajar kan gitu ya? Belajar ngajar, Di ya. SMK? SMK Negeri 7 Malang. SMK Negeri 7. Siapa yang dulu memotivasi kok bisa ngajar di sana? Wong biasanya mahasiswa itu seneng-seneng. Oke, ya karena saya sendiri dari awal sudah mencari channel, Pak. Saya tidak mau hanya menjadi kupu-kupu, kuliah pulang, Kak. Saya sudah mencari relasi sekiranya di mana saya nanti dapat mengamalkan ilmu saya. Masya Allah, jadi Mas Fikri ini selama menjadi mahasiswa sudah berinisiatif untuk tidak kupu-kupu gitu ya, Ya, betul, kuliah Pak. pulang gitu ya, tetapi rumah kuliah mengajar gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian mendapatkan kesempatan di SMK Negeri SMK Negeri 7. ya, terus kemudian setelah itu Selang beberapa tahun saya di sana mengajar ada 8 bulan, ada rekrutmen CPNS, Pak. rekrutmen CPNS ke negeri Oke, dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. pemerintah Provinsi Jawa Timur ya. Kemudian di situ saya mencoba untuk mendaftar. Sebetulnya ketika mendaftar itu saya kok tidak 100% mengharap saya ingin jadi PNS, saya tidak, Pak. Jadi waktu itu istilahnya aladok gitu bahasanya. Ya, Karena ya. pada waktu itu memang pertimbangan saya ingin melanjutkan studi S2, Pak. Mau lanjut gitu Oke, ya. mau lanjut studi S2, tetapi orang tua terkendala dengan dana, maka otomatis saya harus mencari sendiri. Iya, betul, mandiri. Nah, iya, betul. Sebelum S2 saya harus dapat dana dari mana kalau bukan dari belajar untuk bekerja. Iya. Kebetulan pas barengan dengan rekrutmen
CPNS pula, akhirnya sudah yang penting ini ikhtiar saya, Ya. ini saya jalani. Nanti masalah hasil saya tawakalkan kepada Allah. Nanti kalau misalnya tidak diterima CPNS, saya pun legowo Ya, karena niat ya. saya lanjut S2. Ya. Kalaupun diterima CPNS ya berarti alhamdulillah. Berarti saya nanti mengabdi dulu selama beberapa tahun. Saya akan terus mencari kesempatan untuk dapat S2 dan alhamdulillah sekarang dapat beasiswa S2 juga, Pak. Oh, beasiswa ini. Iya, yang S2-nya S2-nya beasiswa sekarang, Jadi Pak. kondisi dia cuti. Iya, tugas belajar. Ya, Tugas ada sekarang. cuti, Iya, cuti mengajar, mengajar, kemudian tugas belajar Iya. sebagai fasilitas untuk menikmati pendidikan S2. Iya, Wih, betul, Pak. jadi Mas Fikri ini doanya nggak ada jeda ini dikabulkan oleh Allah. Nggak ada jeda. Dia kepingin selesai kuliah S1 lanjut S2. Karena ada rekrutmen CPNS, dia coba-coba kan begitu ya Mas Iya, ya? betul, Pak. Coba-coba ala adong gitu ya. Ternyata diterima. Iya, alhamdulillah. Wah, jadi ini bukti pemirsa. Jadi santri itu adalah kesempatan yang hebat. Menjadi pegawai negeri langsung diterima dan sukses kan begitu Iya, ya? alhamdulillah, Pak. Ternyata dia santri dan langsung menjadi PNS ini nggak gampang ya, nggak gampang, Betul. nggak gampang. Terus bagaimana kok bisanya sampai diterima CPNS itu ditugaskan di alma mater ya? Kembali ke sini gimana? Iya, betul. Memang dulu ada pemilihan, Pak, di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ada beberapa SMA yang membuka lowongan guru PAI. Ada mulai dari Trenggalek, Banyuwangi, Jember, Bondowoso, semuanya itu ada. Saya lihat ternyata ada formasi SMA Negeri Glenmore. Wah, ini alma mater saya karena rasa cinta saya terhadap sekolah maupun pondok Minhajul Tulab juga saya sangat berterima kasih karena dari sini pula saya bisa mengerti arti kehidupan, bisa menjaga sikap, bisa bagaimana untuk hidup bermasyarakat. Akhirnya ya saya terjun di mana tempat dulu saya menimba ilmu. Dari situ rasanya saya ingin mengamalkan pula ilmu yang telah saya dapatkan. Jadi saya dengan mantap hatinya memilih di SMA Negeri Glenmore. Meskipun posisinya jauh sebetulnya dari rumah, Pak. Iya. Posisinya jauh dari rumah, tapi karena itu alma mater saya dan sebagai bentuk saya ingin berterima kasih penuh terhadap lembaga ini, maka saya kembali kepada lembaga di mana tempat saya dulu menimba ilmu, Pak. Masya Allah, nggak sembarang orang loh bisa masuk ke formasi CPNS diterima kembali ke alma mater, nggak sembarang orang. Betul. Wih, ini kalau nggak makbul doanya ini sulit ini. Artinya apa? Artinya dia masih pada kondisi diikat batinnya oleh alma mater kan Iya, begitu. betul. Lalu berapa tahun Mas Fikri ini ngajar kok sampai kemudian dapat beasiswa S2 ini? Saya mengajar di sini 3 tahun. Mulai tahun berapa ini? Mulai tahun 2019. 2019, oke. 2020, 2021. Kemudian di tahun 2022 saya alhamdulillah mendapatkan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan miliknya Kementerian Keuangan, Pak. Oh, jadi bukan dari apa? Mendiknas? Kemendikbud. Bukan, Iya. Kemendikbud, bukan. Bukan, karena sekarang untuk beasiswa pendidikan tinggi S2 maupun S3 itu semuanya diarahkan di LPDP itu, Pak. Oh, jadi ini langsung ke Kementerian Keuangan. Nggih, betul. Bukan LPDP, bukan itu. Jadi LPDP Oh, itu LPDP itu di Kementerian Keuangan. Nggih, leres, Oh, Pak. jadi Mas Fikri ini mendapatkan pembelajaran di S2 kan begitu ya? Iya, S2. Dari LPDP begitu ya? LPDP. Jadi sudah berapa tahun ini di sana? ini sudah hampir 2 tahun ini, Pak. Terus 2022, sekarang 2023 akhir. selesainya kapan? Selesainya insya Allah Desember. Desember 2023 ini. Nggih. Wah, alhamdulillah, Sebentar jadi lagi. Mas Fikri ini sudah hampir menyelesaikan S2-nya, Iya. sukses, dan insya Allah kembali ke alma mater atau kemana ini? Kembali lagi Mas Albert. Oh, jadi harus kembali ke alma mater. Nggih. Alhamdulillah. Oh ya, sudah punya keluarga ya? Alhamdulillah sudah, Pak. Alhamdulillah, istri juga dari Minhajul Tulab kelihatannya. Oke, betul, Pak. Istri Masya dari Allah. Minhajul Tulab. Ini namanya cinlok, ya, cinta lokasi kan begitu ya. Sama-sama nyantri dapat kan gitu ya. Wah, Masya Allah, luar biasa. Jadi beliau ini dapat ilmu, kemudian dapat pekerjaan, sekaligus dapat jodoh kan Iya, gitu ya. Mas. Masya Allah. Mas Fikri, terima kasih memberi motivasi kepada pemirsa seluruh alumni Minhajul Tulab. Jangan takut, pondokkan anaknya, sekolahkan anaknya di pondok. Itu satu pilihan yang luar biasa, menjaga tauhid, menjaga iman, juga menjaga ilmu yang barokah. Mudah-mudahan Mas Fikri selalu sukses ke depannya. Amin, amin. Terima kasih Mas Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.